Pernahkah Anda atau orang tua Anda mengalami hal ini? Tidur nyenyak malam hari, tapi tiba-tiba terbangun jam 4 pagi? Atau merasa sulit tidur kembali setelah bangun dini hari? Tenang, Anda tidak sendiri. Fenomena ini sangat umum terjadi pada lansia, dan sebenarnya ada penjelasan medis yang masuk akal di baliknya. Di usia lanjut, tubuh kita mengalami berbagai perubahan biologis, termasuk pergeseran ritme sirkadian, jam biologis internal yang mengatur waktu tidur dan bangun. Selain itu, produksi hormon melatonin menurun, hormon yang membantu tubuh tidur nyenyak. Akibatnya, lansia cenderung mengantuk lebih awal dan terbangun lebih pagi. Tapi apakah ini berarti ada masalah kesehatan serius? Atau justru bagian dari proses penuaan alami? Dr. Wiwa, dokter ahli kesehatan lansia, akan menjelaskan semuanya di video ini. Kita akan membahas mengapa lansia lebih sering bangun jam 4 pagi, dampak bangun dini terhadap kesehatan fisik dan mental, tips menjaga kualitas tidur agar tetap optimal, aktivitas pagi yang bermanfaat untuk lansia, tanda-tanda gangguan tidur yang perlu diwaspadai. Selain itu, sahabat sehat juga akan belajar bagaimana memanfaatkan waktu pagi dini untuk kesehatan, produktivitas, dan ketenangan mental. Karena ternyata, bangun jam 4 pagi tidak selalu negatif. Jika dikelola dengan tepat, ini bisa menjadi momen yang sangat berharga bagi tubuh dan pikiran. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng, supaya sahabat sehat selalu mendapatkan tips kesehatan lansia terbaru dan aman. Bagikan juga video ini ke keluarga atau teman yang mungkin mengalami hal serupa, agar mereka tahu bahwa bangun dini di usia tua bisa dikelola dengan bijak. Yuk, sahabat sehat, mari kita kupas bersama rahasia bangun jam 4 pagi di usia tua, dan temukan cara menjaga tidur berkualitas sekaligus memanfaatkan waktu pagi untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Mengapa lansia sering bangun jam 4 pagi? Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami berbagai perubahan biologis yang memengaruhi pola tidur. Salah satu perubahan utama adalah penurunan produksi hormon melatonin, hormon yang berperan mengatur siklus tidur. Melatonin membantu kita merasa mengantuk dan tidur nyenyak. Saat produksinya menurun, tubuh lebih mudah terbangun di malam hari atau dini hari, bahkan sebelum waktu yang biasanya kita bangun di usia muda. Selain itu, jam biologis tubuh atau ritme sirkadian cenderung bergeser seiring usia. Fenomena ini sering disebut morningness, di mana lansia merasa lebih cepat mengantuk di malam hari dan lebih mudah bangun di pagi hari. Jadi, bangun pukul 4 pagi sebenarnya bisa menjadi bagian alami dari proses penuaan, bukan selalu tanda gangguan tidur. Faktor lain yang berperan adalah kondisi kesehatan fisik. Misalnya, pria lansia dengan masalah prostat mungkin sering terbangun untuk buang air kecil di malam hari. Lansia dengan nyeri sendi atau radang sendi juga cenderung sulit tidur nyenyak, karena rasa sakit muncul di malam hari. Bahkan, stres dan kecemasan, baik tentang kesehatan maupun kehidupan sehari-hari, bisa memicu terbangun dini. Dr. Wiwa menekankan, penting untuk memahami bahwa tidak semua bangun dini bersifat negatif. Tubuh kita memiliki fase tidur ringan dan dalam. Jam 4 pagi seringkali merupakan waktu tubuh kembali ke fase tidur ringan, sehingga mudah terbangun. Jika kita memahami fenomena ini, kita bisa menyesuaikan rutinitas malam dan pagi tanpa panik, sambil tetap menjaga kualitas tidur dan kesehatan mental. Selain aspek biologis, kebiasaan tidur di malam hari juga memengaruhi bangun dini. Pola tidur yang tidak konsisten, tidur terlalu larut, atau konsumsi kafein menjelang tidur dapat memperburuk kebiasaan terbangun dini. Dengan pemahaman ini, lansia dapat melakukan penyesuaian sederhana, seperti menetapkan jam tidur rutin, mengurangi kafein, dan menciptakan lingkungan tidur nyaman, sehingga tubuh tetap mendapatkan tidur yang cukup meski bangun lebih awal. Bangun pukul 4 pagi di usia tua, jika dikelola dengan bijak, justru bisa menjadi kesempatan berharga. Dr. Wiwa menyarankan untuk memanfaatkannya sebagai waktu untuk refleksi diri,
olahraga ringan, atau doa pagi, yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menenangkan pikiran. Dengan cara ini, bangun dini berubah dari tantangan menjadi momen yang produktif dan bermanfaat bagi kesehatan lansia secara keseluruhan. Dampak bangun dini terhadap kesehatan lansia. Bangun terlalu dini atau sering terbangun di malam hari dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental lansia. Salah satu efek paling terasa adalah penurunan energi di siang hari. Ketika tidur malam terganggu atau tidak mencapai fase tidur nyenyak yang cukup, tubuh gagal memulihkan energi secara optimal. Akibatnya, lansia sering merasa lelah, mudah marah, dan mengalami penurunan konsentrasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, kualitas tidur yang kurang baik dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Lansia yang sering terbangun dini memiliki risiko lebih tinggi terhadap infeksi ringan hingga serius, karena tubuh tidak cukup beristirahat untuk memperbaiki sel-sel dan menjaga daya tahan. Risiko penyakit kronis, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan gangguan jantung, juga dapat meningkat jika gangguan tidur berlangsung dalam jangka panjang. Namun, Dr. Wiwa menekankan, bangun pukul 4 pagi tidak selalu berdampak negatif. Jika dimanfaatkan dengan tepat, waktu ini bisa menjadi momen produktif dan menenangkan. Banyak lansia yang menggunakan jam pagi dini untuk melakukan olahraga ringan, seperti stretching atau jalan kaki di halaman rumah, yang membantu meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga fleksibilitas tubuh. Aktivitas fisik di pagi hari juga meningkatkan hormon endorfin, sehingga tubuh terasa lebih segar dan pikiran lebih jernih. Selain itu, bangun dini dapat dimanfaatkan untuk aktivitas mental dan spiritual. Meditasi, doa, atau membaca buku ringan di pagi hari dapat menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan membantu lansia menghadapi hari dengan lebih fokus. Dr. Wiwa menjelaskan bahwa kombinasi antara aktivitas fisik, mental, dan spiritual di pagi dini hari dapat menjadi strategi efektif untuk menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran, meski tidur malam kurang optimal. Namun, penting juga untuk mengenali tanda-tanda bahwa bangun dini sudah masuk kategori gangguan tidur yang serius. Jika lansia merasa lelah ekstrim sepanjang hari, sulit berkonsentrasi, atau mengalami gejala kesehatan yang mengganggu seperti sesak napas, nyeri dada, atau detak jantung tidak teratur, segera konsultasikan ke dokter. Dengan pemantauan yang tepat, kualitas hidup lansia tetap bisa terjaga, dan bangun dini tidak lagi menjadi sumber kekhawatiran, melainkan kesempatan untuk hidup lebih sehat dan produktif. Tips menjaga kualitas tidur lansia. Kualitas tidur yang baik adalah kunci kesehatan fisik dan mental, terutama bagi lansia. Bangun dini atau sering terbangun malam hari memang wajar seiring bertambahnya usia, tetapi dengan strategi tepat, tidur tetap bisa nyenyak dan tubuh tetap segar saat bangun pagi. Dr. Wiwa memberikan beberapa tips praktis yang bisa diterapkan sehari-hari. Tetap konsisten dengan jam tidur. Salah satu cara paling efektif adalah menetapkan jam tidur dan bangun yang konsisten, bahkan di akhir pekan. Ritme sirkadian tubuh akan menyesuaikan diri secara alami, sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan energi di siang hari tetap optimal. Misalnya, tidur pukul 21 dan bangun pukul 4. Dengan konsistensi ini, tubuh belajar kapan harus beristirahat dan kapan harus aktif. Kurangi kafein dan makanan berat di malam hari. Kafein, teh, kopi, dan coklat dapat memengaruhi kualitas tidur jika dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur. Makanan berat atau pedas juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan membuat tidur tidak nyaman. Dr. Wiwa menyarankan mengonsumsi makanan ringan dan sehat 2-3 jam sebelum tidur, seperti buah, susu hangat, atau oatmeal. Ciptakan lingkungan tidur nyaman. Lingkungan kamar tidur sangat memengaruhi kualitas tidur. Suhu kamar yang terlalu panas atau dingin, cahaya berlebihan, atau suara bising dapat mengganggu tidur. Lansia disarankan untuk mengatur suhu kamar nyaman, meredupkan lampu, dan memastikan kasur serta bantal mendukung postur tubuh. Tidur yang nyaman membuat tubuh lebih mudah mencapai fase tidur dalam dan REM,
yang penting untuk pemulihan fisik dan mental. Lakukan relaksasi sebelum tidur. Kegiatan menenangkan sebelum tidur, seperti membaca buku ringan, mendengarkan musik lembut, atau meditasi singkat, membantu menenangkan pikiran. Lansia yang terbiasa melakukan rutinitas relaksasi malam cenderung lebih cepat tertidur dan jarang terbangun dini. Teknik pernapasan dalam juga dapat menurunkan stres dan menyiapkan tubuh untuk tidur nyenyak. Jangan memaksakan tidur saat terbangun dini. Saat terbangun di jam 4 pagi, jangan langsung panik atau memaksakan diri untuk tidur kembali. Tubuh lansia memiliki kebutuhan tidur yang berbeda. Dr. Wiwa menyarankan untuk memanfaatkan waktu pagi dini dengan bijak. Misalnya melakukan stretching ringan, minum air hangat, atau berdoa. Aktivitas ini membantu tubuh tetap aktif tanpa mengganggu kualitas tidur keseluruhan. Dengan menerapkan tips-tips ini, lansia bisa menjaga tidur tetap berkualitas, walaupun bangun pagi menjadi lebih sering. Tubuh tetap mendapatkan energi yang cukup, pikiran tetap jernih, dan kesehatan fisik maupun mental terjaga. Bangun pukul 4 pagi pun bisa berubah dari tantangan menjadi momen produktif dan menenangkan bagi tubuh dan jiwa. Aktivitas pagi yang bermanfaat untuk lansia. Bangun dini, seperti pukul 4 pagi, sering dianggap sebagai gangguan tidur bagi lansia. Namun, Dr. Wiwa menekankan bahwa waktu ini bisa menjadi momen produktif dan menyehatkan jika dimanfaatkan dengan bijak. Alih-alih kembali tidur dan merasa gelisah, lansia bisa melakukan berbagai aktivitas yang menyehatkan tubuh, menenangkan pikiran, dan meningkatkan kualitas hidup. Olahraga ringan. Pagi hari adalah waktu yang ideal untuk melakukan senam ringan, stretching, atau jalan santai di halaman rumah. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah, menjaga fleksibilitas sendi, dan meningkatkan energi. Bahkan beberapa studi menunjukkan bahwa lansia yang aktif di pagi hari cenderung memiliki risiko lebih rendah terhadap nyeri sendi, osteoporosis, dan gangguan kardiovaskular. Meditasi dan doa. Bangun dini juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan mental dan spiritual. Meditasi, doa, atau latihan pernapasan membantu menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan meningkatkan fokus. Aktivitas ini menciptakan suasana hati yang positif, sehingga lansia lebih siap menghadapi hari dengan pikiran jernih dan hati tenang. Menikmati sarapan sehat. Sarapan pagi dini menjadi kesempatan untuk mengisi energi dengan nutrisi yang baik. Pilihlah makanan bergizi, mudah dicerna, dan kaya serat, seperti buah-buahan segar, oatmeal, telur, atau yogurt. Sarapan sehat membantu tubuh mendapatkan energi yang stabil, menjaga kadar gula darah, dan mendukung fungsi otak optimal sepanjang hari. Aktivitas ringan yang menyenangkan. Selain fisik dan spiritual, lansia juga bisa memanfaatkan waktu pagi untuk aktivitas ringan yang menyenangkan. Misalnya membaca buku favorit, menulis jurnal, atau berkebun. Aktivitas ini tidak hanya menjaga kesehatan mental, tetapi juga memberikan rasa pencapaian dan kepuasan di awal hari. Dr. Wiwa menekankan bahwa kunci dari manfaat bangun dini adalah konsistensi dan pemanfaatan waktu secara bijak. Dengan memadukan olahraga ringan, aktivitas mental, dan sarapan sehat, lansia dapat menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Bangun jam 4 pagi pun tidak lagi dianggap gangguan, melainkan momen yang memberikan energi, ketenangan, dan produktivitas. Dengan pola ini, lansia tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga lebih bahagia dan siap menghadapi aktivitas sehari-hari. Pagi dini berubah dari hal yang menakutkan menjadi waktu emas untuk menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Tanda perlu waspada dan konsultasi dokter. Meskipun bangun dini, seperti pukul 4 pagi, adalah hal yang umum pada lansia, ada beberapa tanda yang menandakan bahwa kondisi ini perlu diwaspadai dan memerlukan konsultasi dokter. Dr. Wiwa menekankan pentingnya mengenali perbedaan antara bangun dini normal dan gangguan tidur serius, karena intervensi tepat bisa mencegah komplikasi kesehatan jangka panjang. Kelelahan ekstrim di siang hari.
Jika lansia merasa sangat lelah sepanjang hari, sulit berkonsentrasi, atau cepat mengantuk di siang hari meskipun tidur malam seharusnya cukup, ini bisa menjadi tanda bahwa tidur tidak efektif. Kondisi ini perlu dievaluasi lebih lanjut, karena kualitas tidur yang buruk secara kronis dapat memengaruhi daya tahan tubuh, fungsi otak, dan kesehatan jantung. Gangguan kesehatan yang mengganggu tidur. Bangun dini yang disertai gejala fisik, seperti nyeri sendi hebat, sesak napas, detak jantung tidak teratur, atau rasa sakit di dada, harus segera diperiksa. Gejala ini bisa menandakan adanya penyakit kronis atau gangguan tidur yang memerlukan penanganan medis. Lansia sebaiknya tidak menunda konsultasi, karena intervensi dini bisa mencegah komplikasi serius. Sulit tidur kembali di malam hari. Bangun pukul 4 pagi wajar jika tubuh masih bisa tidur kembali. Namun, jika lansia sulit tidur sama sekali setelah terbangun dini, hal ini bisa menandakan insomnia atau gangguan sirkadian. Dr. Wiwa menyarankan untuk memonitor pola tidur dan mencatat gejala untuk dibawa saat konsultasi, agar dokter dapat memberikan saran yang tepat. Perubahan suasana hati dan fungsi kognitif. Gangguan tidur kronis dapat memengaruhi kesehatan mental. Jika lansia menunjukkan tanda mudah marah, cemas berlebihan, depresi ringan, atau penurunan daya ingat, ini bisa menjadi indikator bahwa kualitas tidur terganggu. Dr. Wiwa menekankan pentingnya memperhatikan aspek mental selain fisik, karena keduanya saling terkait. Konsultasi rutin dengan dokter. Lansia disarankan melakukan pemeriksaan rutin dengan dokter atau spesialis tidur. Dokter dapat melakukan evaluasi melalui pemeriksaan fisik, riwayat tidur, hingga polisomnografi untuk mengidentifikasi gangguan tidur seperti sleep apnea, restless leg syndrome, atau insomnia kronis. Dengan pemantauan yang tepat, lansia dapat menjaga kualitas hidup, mencegah komplikasi, dan tetap produktif meski bangun dini menjadi kebiasaan. Dr. Wiwa menekankan, bangun jam 4 pagi tidak selalu buruk, tetapi mengenali tanda-tanda bahaya adalah langkah penting. Dengan kesadaran dan penanganan yang tepat, bangun dini bisa tetap menjadi bagian dari kehidupan lansia yang sehat, nyaman, dan bermanfaat. Hikmah bangun pagi untuk lansia. Bangun pukul 4 pagi sering dianggap sebagai gangguan tidur bagi lansia, namun Dr. Wiwa menekankan bahwa fenomena ini sebenarnya menyimpan banyak hikmah dan manfaat bila dikelola dengan bijak. Jam dini hari bisa menjadi momen emas untuk kesehatan fisik, mental, dan spiritual, yang seringkali sulit diperoleh di waktu lain. Kesempatan refleksi diri dan spiritual. Waktu pagi dini adalah saat tubuh dan pikiran masih tenang, jauh dari hiruk-pikuk aktivitas harian. Lansia dapat memanfaatkannya untuk refleksi diri, doa, atau meditasi, yang membantu menenangkan pikiran, meredakan stres, dan menciptakan suasana hati positif. Aktivitas ini meningkatkan kualitas mental dan spiritual, sekaligus memberikan rasa damai yang bertahan sepanjang hari. Produktivitas dan aktivitas fisik. Bangun dini memberi kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik ringan, seperti stretching, senam lansia, atau jalan santai. Aktivitas ini tidak hanya menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan energi, dan menjaga fleksibilitas sendi. Lansia yang aktif di pagi hari cenderung lebih sehat, lebih bersemangat, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Meningkatkan kualitas hidup. Dengan memanfaatkan waktu pagi untuk kegiatan sehat, lansia belajar mengelola tubuh dan pikiran secara seimbang. Bangun dini menjadi momen untuk merencanakan hari, menyiapkan sarapan bergizi, atau melakukan hobi ringan. Hal ini menumbuhkan rasa pencapaian, kepuasan, dan kebahagiaan yang berdampak positif pada kualitas hidup secara keseluruhan. Mengajarkan kesabaran dan kesadaran. Bangun pagi mengajarkan lansia untuk lebih sabar, disiplin, dan sadar akan kesehatan diri. Mereka belajar menyesuaikan pola tidur, mengatur aktivitas, dan memanfaatkan waktu dengan bijak.
Hikmah ini membuat lansia lebih tangguh dalam menghadapi perubahan biologis yang wajar seiring bertambahnya usia. Dr. Wiwa menekankan, bangun pukul 4 pagi adalah bagian alami dari penuaan dan tidak perlu ditakuti. Jika diiringi dengan aktivitas yang bermanfaat, tidur berkualitas di malam sebelumnya, dan pola hidup sehat, waktu dini hari bisa menjadi sumber energi, ketenangan, dan produktivitas. Lansia yang memahami dan memanfaatkan fenomena ini justru bisa menikmati masa emas mereka dengan tubuh sehat, pikiran jernih, dan hati yang bahagia. Bangun pagi bukan lagi sekadar kebiasaan biologis, tetapi sebuah kunci untuk hidup lebih sehat, bahagia, dan bermakna di usia lanjut. Dengan pola hidup yang tepat, jam 4 pagi menjadi momen istimewa yang menandai awal hari yang penuh vitalitas dan semangat.